Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fer Susanti dengan NIM 34302200087. Saya dari kelas PGSD 3A dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan yang saya angkat judulnya yaitu Kenali Self-Harm dan Lindungi Masa Depan. Setiap individu mempunyai masalah yang berbeda-beda, begitu juga cara menyelesaikannya. Banyak individu yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, sehingga mereka melampiaskan emosinya. Pelampiasan emosi dapat mengarah ke hal yang positif atau dapat mengarah ke hal yang negatif. Self-harm adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk menyakiti diri sendiri. Self-harm menggambarkan berbagai hal yang dilakukan orang terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang disengaja dan biasanya tersembunyi. Objek self-harm ini adalah diri sendiri. Perilaku menyakiti diri atau self-harm didefinisikan sebagai perilaku seseorang untuk melukai diri sendiri dengan berbagai cara tanpa memandang ada atau tidaknya niat untuk melakukan atau keinginan untuk mati. Orang yang rentan melakukan self-harm yaitu usia 18 sampai 24 tahun. Dalam hal ini, remaja ditemukan lebih rentan terhadap perilaku self-harm. Menurut Widya, remaja merupakan usia-usia yang masih labil. Anak-anak usia remaja belum memiliki pengalaman menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Maka, dalam menghadapi masalah yang ada, para remaja cenderung mengambil jalan pintas yang sifatnya sementara, seperti melakukan tindakan self-harm. Baik laki-laki atau perempuan juga melakukan self-harm, namun dalam konteks ini lebih sering ditemukan yaitu pada kasus perempuan. Para pelaku self-harm menganggap melukai diri sendiri dapat mengatasi tekanan emosional atau rasa sakit secara emosional dengan cara menyakiti dan merugikan diri sendiri tanpa bermaksud untuk melakukan bunuh diri. Penderita self-harm biasanya menyayat tangannya sendiri, namun bentuk perilaku self-harm tidak sebatas itu. Bentuk self-harm bermacam-macam, contohnya menggigit dan memukul diri sendiri, membenturkan kepala ke dinding, mencabut rambut, memasukkan benda ke tubuh, menahan rasa lapar yang niatnya untuk menyakiti diri sendiri, dan mengkonsumsi obat-obat secara berlebihan. Menurut para ahli mengenai faktor-faktor penyebab perilaku self-harm, menurut Mullis dan Chapman tahun 2000, faktor penyebab perilaku self-harm adalah emotional focus coping. Artinya, seorang remaja cenderung menyelesaikan masalah dengan memperkecil tekanan emosional yang dirasakan agar mendapatkan rasa nyaman atau perasaan yang lega. Salah satu dengan melukai diri sendiri. Penyebab perilaku menyakiti diri adalah faktor psikologis seperti merasa tidak mampu menahan emosi, stres, rendah diri, depresi, atau putus asa. Selanjutnya, menurut Ranka tahun 2013, kesepian dapat menjadi salah satu faktor penyebab seorang remaja melakukan perilaku menyakiti atau melukai diri sendiri. Menurut Robert Weiss tahun 2012, bullying dan cyberbullying adalah predikator unik dari perilaku self-harm dan bunuh diri. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi seorang melakukan self-harm yaitu ada faktor dari dalam individu. Faktor dalam individu berkaitan dengan psikologis dan kepribadian seseorang. Psikologis seorang dapat berupa stres atau depresi dan kepribadian yang dapat berupa kesepian. Faktor dari luar individu, faktor ini berkaitan dengan lingkungan.
baik lingkungan keluarga di mana mungkin seseorang tumbuh dengan kurang kasih sayang dari orang tua, pernah mengalami kekerasan, komunikasi yang kurang, dan mungkin tuntutan dari orang tua yang terlalu tinggi terhadap anak tersebut. Self-harm merupakan perilaku menyakiti diri sendiri atau sebagai tindakan seseorang untuk melukai diri sendiri dengan berbagai cara. Biasanya dilakukan untuk mengatasi tekanan mental emosional atau upaya menyalurkan rasa sakit pada emosional. Namun, self-harm hanya akan membuat sakit diri sendiri dan terdapat efek candu setelah seseorang melakukan self-harm ini secara berulang kali. Lebih baik apabila kita memulai untuk mencintai diri kita sendiri dan membangun dukungan yang positif untuk masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, lebih kenali diri sendiri, lakukan apa saja yang membuat dirimu merasa lebih nyaman, dan hindari potensi untuk menyakiti diri sendiri, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Maka sayangilah diri sendiri karena dirimu berharga.